Sejarah Tiongkok itu seperti kain yang ditenun selama ribuan tahun, penuh dengan kisah kerajaan dan penemuan, kejayaan budaya, dan masa-masa perubahan besar. Dari permukiman pertama di sepanjang Sungai Kuning hingga menjadi kekuatan ekonomi modern, kisah Tiongkok selalu menarik perhatian. Video ini akan mengajak kita menjelajahi zaman, menelusuri dinasti-dinasti utama, dan peristiwa penting yang membentuk peradaban ini. Kita akan mempelajari masa pemerintahan para kaisar, naik turunnya dinasti, dan semangat rakyat Tiongkok yang tak pernah padam. Mari kita ungkap rahasia kota-kota kuno, jelajahi filosofi yang memandu banyak generasi, dan saksikan semangat bangsa yang terus mendefinisikan dirinya di panggung dunia. Ini adalah kisah tentang ketahanan, kecerdikan, dan warisan budaya yang terus menginspirasi kekaguman dan keheranan. Kisah Tiongkok dimulai di sepanjang tepian Sungai Kuning yang subur, tempat dinasti-dinasti pertama muncul dari legenda dan menorehkan namanya dalam sejarah. Dinasti Xia, yang diselimuti kabut waktu, diyakini sebagai peletak dasar peradaban Tiongkok. Setelah Xia, muncul dinasti Shang, yang meninggalkan bukti budaya zaman perunggu yang canggih. Bejana perunggu yang indah dan tulang oracle, yang digunakan untuk meramal, memberikan gambaran tentang kepercayaan dan ritual mereka. Dinasti Zhou yang paling lama berkuasa dalam sejarah Tiongkok mengantarkan era feodalisme. Periode ini menyaksikan munculnya filosofi-filosofi berpengaruh, termasuk Konfusianisme dan Taoisme, yang akan membentuk pemikiran dan masyarakat Tiongkok selama berabad-abad kemudian. Periode negara-negara berperang, masa konflik dan pergolakan menandai berakhirnya dinasti Zhou. Dari kekacauan ini muncul seorang pemimpin visioner, Qin Shi Huang, yang menyatukan Tiongkok untuk pertama kalinya, mendirikan dinasti Qin. Pemerintahan Qin Shi Huang ditandai dengan proyek-proyek ambisius, termasuk penyatuan ukuran dan berat, standarisasi penulisan, dan pembangunan jaringan jalan yang luas. Namun, warisan yang paling abadi adalah tembok besar, bukti kepiawaian teknik Tiongkok dan simbol tekad mereka untuk mempertahankan wilayah mereka. Meskipun berumur pendek, dinasti Qin meletakkan dasar bagi dinasti Han berikutnya, yang mengantarkan zaman keemasan peradaban Tiongkok. Dinasti Han membangun struktur kekaisaran yang langgeng dan memperluas wilayahnya melalui kampanye militer, memperluas pengaruhnya ke Asia Tengah. Setelah dinasti Han, Tiongkok mengalami periode perpecahan dan penyatuan kembali. Dinasti Sui, meskipun berumur pendek, menyatukan kembali negara dan memulai pembangunan kanal besar, sebuah prestasi teknik monumental yang menghubungkan Tiongkok Utara dan Selatan. Dinasti Tang sering dianggap sebagai puncak kejayaan sejarah Tiongkok, era kemakmuran ekonomi, kecemerlangan artistik, dan kemajuan teknologi. Ibu kota Tang, Chang'an, adalah pusat kosmopolitan, menarik para sarjana, pedagang, dan seniman dari sepanjang jalur sutra. Dinasti Song, meskipun secara militer lebih lemah daripada Tang, menyaksikan kemajuan ekonomi dan teknologi yang signifikan. Penemuan bubuk mesiu, kompas, dan percetakan dengan blok kayu terjadi pada periode ini, membentuk jalannya sejarah dunia. Abad ke-12 membawa penaklukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan dan para penerusnya. Kubilai Khan mendirikan dinasti Yuan, dinasti asing pertama yang memerintah seluruh Tiongkok. Dinasti Yuan mendorong perdagangan dan pertukaran budaya, menghubungkan Tiongkok dengan dunia yang lebih luas. Setelah Yuan, dinasti Ming muncul, memulihkan pemerintahan pribumi dan mengantarkan era kemakmuran dan prestasi budaya lainnya. Para kaisar Ming membangun kembali infrastruktur, memulihkan tembok besar, dan mensponsori ekspedisi maritim yang dipimpin oleh laksamana terkenal Zheng He. Dinasti Ming juga menyaksikan perkembangan seni, sastra, dan filsafat, dengan neo-konfusianisme muncul sebagai kekuatan intelektual yang dominan. Dinasti Qing, yang didirikan oleh penjajah Manchu, menjadi dinasti kekaisaran terakhir Tiongkok. Para kaisar Qing memperluas wilayah kekaisaran hingga ke wilayah terluasnya, menggabungkan Tibet, Xinjiang, dan Taiwan. Mereka juga mengawasi periode perdamaian dan stabilitas relatif, yang dikenal sebagai Qing Tinggi. Namun, pada abad ke-19, dinasti Qing menghadapi kerusuhan internal dan tekanan eksternal dari kekuatan Barat. Perang Opium, serangkaian konflik yang dipicu oleh perdagangan opium oleh Inggris, menyebabkan kekalahan yang memalukan bagi Tiongkok dan pemaksaan perjanjian yang tidak adil.
Kemunduran dinasti Qing mencapai puncaknya dalam Revolusi Xinhai tahun 1911, mengakhiri lebih dari 2000 tahun pemerintahan kekaisaran dan mengantarkan era baru bagi Tiongkok. Kejatuhan dinasti Qing menjerumuskan Tiongkok ke dalam periode kekacauan dan ketidakpastian. Awal abad ke-20 menyaksikan munculnya faksi-faksi yang bersaing, termasuk nasionalis yang dipimpin oleh Sun Yat-sen dan komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Setelah bertahun-tahun perang saudara, komunis muncul sebagai pemenang pada tahun 1949, mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Di bawah kepemimpinan Mao, Tiongkok mengalami transformasi sosial dan ekonomi yang radikal, termasuk kolektivisasi pertanian dan lompatan jauh ke depan. Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping memprakarsai reformasi ekonomi yang mendorong Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi seperti sekarang ini. Dari kerajaan kuno hingga negara adidaya modern, perjalanan Tiongkok melalui sejarah telah ditandai dengan kontinuitas dan perubahan. Warisan masa lalunya, dari nilai-nilai Konfusianisme hingga tradisi artistiknya, terus membentuk masa kini dan masa depannya. Saat ini, Tiongkok berdiri di persimpangan jalan, menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan menavigasi perannya dalam urusan global. Namun, Tiongkok melakukannya dengan ketahanan dan semangat inovasi yang sama yang telah mencirikan sejarah panjangnya. Seiring Tiongkok terus berkembang, kisahnya tetap menjadi sumber daya tarik dan inspirasi, bukti kekuatan abadi peradaban manusia dan kemungkinan tak terbatas di masa depan.